Gibran putra sulung Pak Jokowi sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Loh iya no, bukan hanya itu loh. Sampai memunculkan nama Ibu Iriana juga sebagai cawapres. Nek gelem, engko suwe-suwe supire Pak Jokowi dicalonkan jadi cawapresnya. Ini lelucon politik kelas tinggi yang ora lucu. Ini sepertinya keluarga Pak Jokowi jadikan lelucon politik nasional. Wah, jane bekan ora lilo ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ayo, sekarang kita nikmati dansa-dansi politik di Indonesia ini. Dan nanti kita sambut juga itu pasangan yang sekarang lagi fenomenal. Yang banyak jadi pro dan kontra secara nasional itu. Itu pasangan Prabowo Gibran. Kuwi nek Gibran gelem bersedia jadi wakilnya Prabowo lah. Memaknai arti dari seorang wakil presiden atau wakil kepala negara, gitu. Atau kepala daerah lah. Tentu harus dilihat dari konteks semangat dan visinya untuk berpasangan maju dalam kontestasi. Ya contohnya Prabowo dan Gibran ini. Nek gelem loh itu syaratnya. Dan jika kita memakai istilah Jawa, wakil itu seperti awak dan sikil. Awak karo sikil tok tanpa ndas itu. Nek ora nggo ndas ora nggo utek. Atau punya badan dan kaki tapi nggak punya kepala. Sehingga bisa ikut berjalan bersama-sama tapi tidak bisa mengeluarkan kebijakan selama masih ada kepalanya itu. Ini maknanya di mana ya Mas Gibran? Nah, wakil presiden ini contohnya tugasnya itu hanya membantu kebijakan yang bersifat teknis saja. Tetapi tidak dapat mengambil kebijakan tanpa presiden, tanpa kepala daerahnya. Meskipun jika presiden berhalangan, wakil secara otomatis bisa menggantikannya loh. Nah, itu sekedar hal yang perlu kita tahu dan memahami sebagai wakil. Ini sing gayeng lagi wakil loh ini. Sing rebutan itu. Nah, sekarang kita coba membahas tentang para capres yang lagi sekarang tuh milang-miling, ngelirak-lirik untuk mencari pendamping dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Ini nih gayeng ini. Lah beberapa capres dengan koalisinya sedang menimang-nimang ini. Beberapa kandidat yang akan dipasangkan sebagai pendamping wakilnya yang tentunya bukan saja yang pantas dan bisa jadi encon itu. Encon itu bahasa Jawanya itu pasangan yang pas. Tetapi juga cawapres yang mampu menaikkan kepemilihan rakyat dan memperkuat keyakinan publik untuk meraih kemenangan. Oh iya, no, ini harus paham nih masyarakat ini. Nah, dari 3 capres yang sudah dideklarasikan, ini baru Bang Anies ini yang telah dapat pasangan mesra, yaitu Caimin dari Ketua Umum PKB. Jadi ora perlu dibahas lah, stok wae, biar asik dulu dengan kerja-kerjanya untuk jualan program rakyat. Yang kita tahu tuh programnya itu ada BBM gratis bagi pemilik sepeda motor. Oh itu program aneh bin lucu. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar? Nah, ini yang cukup menarik ini adalah pencarian dan penentuan cawapresnya Pak Prabowo ini. Ini sepertinya ya agak sulit ini dan banyak fiksi atau beban ini. Meskipun koalisinya gemuk loh dengan beberapa partai politik parlemen yang ngumpul. Wah, oke. Tapi justru berdampak pada kesulitan untuk memilih. Loh, kabeh pengen jadi cawapres, bingung sendiri. Bahkan kubu koalisi Indonesia Maju ini sedang melakukan gimmick politik dengan mengangkat isu dan harapan Gibran putra sulung Pak Jokowi sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Loh iya no, bukan hanya itu loh. Sampai memunculkan nama Ibu Iriana juga sebagai cawapres. Nek gelem, engko suwe-suwe supire Pak Jokowi dicalonkan jadi cawapresnya. Ini lelucon politik kelas tinggi yang ora lucu. Ini sepertinya keluarga Pak Jokowi jadikan lelucon politik nasional. Wah, jane bekan ora lilo ini seperti ini. Nah, ini yang cukup santun
dan terlihat prosesif, progresif, ya hanya dari PDIP. Nah, PDIP bersama P3, Perindo, dan Hanura dalam membahas cawapresnya Pak Ganjar ini. Koalisi ini juga melibatkan loh ketua pemenangannya. Ya, iya, dan kemungkinan besar juga atas persetujuan Mbak Megawati dan Pak Jokowi. Jangan salah, ini sebagai kader terbaik partai pemenang pemilu 2 kali, yaitu PDIP. Nah, kabar yang Om Begawan terima ini kabar loh ini. Tapi bisa dipercaya ini. Cawapresnya Pak Ganjar tuh harus memenuhi beberapa kriteria. Ini termasuk diskusi dengan teman-teman ini. Oh iya ini. Selain tokoh yang bersih dan kredibel. Ini cawapresnya Pak Ganjar yang saya ngomongkan itu. Liane rasa digagas. Serta punya mimpi dan visi yang sama dengan capresnya. Juga harus punya pengaruh secara nasional. Dan itu mengerucut ke tokoh yang punya basis Nahdliyin. Ormas NU. Sebagai ormas terbesar se-Indonesia. Bahkan seluruh dunia itu. Nah, ini pemikiran cerdas. Nah, pengalaman PDIP mencapreskan Jokowi tahun 2014 dan 2019. Kemenangannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan NU. Jangan salah, kita harus pahami ini. Mau tidak mau kita harus paham itu. Dengan semangatnya bukan saja berkoalisi dengan partai politik, tapi juga berkoalisi dengan rakyat, termasuk massa dari NU yang cukup signifikan. Ini cerdas ini PDIP ini. Nah, semakin dekatnya Pilpres tahun 2024 ini suhu politik semakin panas. Sumap ini. Ini genteng ini. Ini Om Begawan orang meden-medeni loh. Meskipun masih terkesan biasa-biasa ini kelihatannya di permukaan ini. Ya mungkin ini disebabkan bahwa Pilpres itu bukan sesuatu yang luar biasa lah. Itu biasa bagi rakyat Indonesia. Sudah berkali-kali pesta 5 tahunan itu. Ya, pendaftaran capres dan cawapres itu tinggal menghitung hari. Ya, itu nanti diawali dengan pengumuman pendaftaran. Dan dilanjutkan dengan pendaftaran pasangan capres-cawapres itu dimulai tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023 tahun ini. Nah, dan kita tahu toh, capres yang sudah siap bertarung itu. Dan kita serenek tambahan meneh kita ini ada 3 itu, yaitu Pak Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar Pranowo. Wah, ini harus paham ini. Masyarakat harus paham. Juga kita sudah mendengar program-program yang sudah dilemparkan ke masyarakat. Pak Anies dengan BBM gratisnya. Dan Pak Prabowo dengan makan gratisnya. BPJS gratis itu kalau PSI itu loh. Nah, gratisnya sekarang sudah dijual-jual. Nah, kalau Mas Ganjar itu dengan program SMK gratis. Loh, yang sekarang sudah berjalan dan mendapatkan apresiasi tinggi dari Presiden untuk diaplikasikan di semua provinsi di seluruh Indonesia. Ini sama-sama program gratis, tapi bedanya kualitas makna dan realisasinya beda. Anda harus memahami ini gratis yang seperti apa. Nah, sekarang Om Begawan ingin membahas ini. Sopo toh? Siapa toh calon-calon cawapresnya? Kecuali Cak Imin yang sudah jadi pasangan Pak Anies, rasa digagas, rasa dibalik. Nah, menurut analisa Om Begawan ini, dengan beberapa teman relawan, mbah-mbah relawan ini kita berdiskusi itu. Ya, sepertinya cawapres Mas Ganjar ini mengerucut pada 3 nama. Oh, ini Om panjenengan ya harus memberikan pendapat ini. Yang pertama itu Pak Mahfud MD. Tahu toh, Menko Polhukam itu. Yang kedua itu Kiai Haji Said Akhil Siraj. Itu 2 kali jadi Ketua Umum PBNU. Dan yang ketiga, yang terakhir itu Mbak Yeni Wahid. Itu putri Gus Dur. Semua udah kenal, beken itu loh Mbak Yeni Wahid. Nah, ketiga tokoh ini sangat NU banget. NU bingit lah itu, nggak usah diragukan ini. Dan punya pengaruh besar pada masa Nahdliyin. NU. Nah, pertimbangan yang matang dan strategi tanpa menyakiti untuk ketiga tokoh NU ini sangat berdampak besar bagi kemenangan capres dari PDIP, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Nah, ini pertimbangannya apa untuk ketiga tokoh tersebut? Ini menurut Om Begawan, oh, ini
opininya saya senang-senang aja lah, biar nggak panas-panasan. Ini pertimbangan pertama untuk Pak Mahfud MD. Beliau itu selain adalah panglima dalam penegakan hukum, tetapi juga dulu ingat loh, telah dipilih oleh Mbak Mega untuk mendampingi Pak Jokowi loh pada Pilpres 2019. Oh, jane wis dadi wakil presiden, tetapi batal karena upaya politik dari anggota koalisi saat itu. Dan santer itu tekanan dari PKB dan Golkar. Ora menuduh loh, ini kabarnya loh. Ini yo ketoke tenan. Lah kalau pertimbangannya Kyai Haji Said Agil Siraj, selain dia 2 kali periode menjabat ketua PBNU, yang terakhir berakhir tahun 2021. Beliau juga gigih anti kelompok radikalisme, kaum intoleran, juga kelompok khilafah yang terus merorong persatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati bagi dia. Nah, kalau pertimbangannya Mbak Yeni Putri Gus Dur, ini sangat berpengaruh di Ormas NU. Nah, yang jumlahnya lebih dari 100 juta atau setengah dari umat muslim di Indonesia. Dan ingat ini, deklarasi Ganjar oleh PDIP itu dilaksanakan pada tanggal 21 April tahun 2023, beberapa bulannya. Hari Kartini ini. Ini sebuah sinyal ini, seperti ada keinginan ini dari PDIP ini cawapresnya diisi oleh seorang wanita. Ini menurut Om Begawan ini. Nah selanjutnya, ini Om Begawan belum berani nih berspekulasi untuk memilih salah satu dari 3 tokoh NU ini. Ya, sama teman-teman masih berdiskusi ya. Mari kita tunggu aja pembahasan partai koalisi pengusung Mas Ganjar ini yang di backup oleh tim pemenangannya dan ribuan organ relawan Ganjar di seluruh Nusantara. Semoga kita temukan pemimpin yang terbaik dan amanah untuk membawa Indonesia itu semakin luar biasa. Nah sepertinya pemimpin bangsa Indonesia ini tidak bisa lepas dari pasangan nasionalis religius. Ini yang harus kita ketahui. Itu ya, salam Begawan, jangan kurangi bahagia Anda. Salam ngompol, sampai jumpa.